Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari akhlak. Dan untuk pelajaran akhlak kali ini kita akan membahas tentang pemaaf. Mungkin kalian sudah tahu apa arti dari pemaaf. Nah, secara definisi bebas, pemaaf adalah sebutan bagi seseorang yang mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Bahkan kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang kecil. Pemaaf juga bisa disejajarkan dengan sifat-sifat manusia yang lainnya, seperti penyabar, penyayang, pengasih, dan lain-lain. Sebagai seorang pemaaf, tidak akan memilah-milih kesalahan-kesalahan mana saja yang pantas dimaafkan dan kesalahan-kesalahan mana saja yang tidak pantas untuk dimaafkan. Secara adil, dia akan memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain kepada dirinya tanpa syarat apapun. Seperti sifat-sifat manusia yang lain, sifat pemaaf yang dimiliki manusia tidak datang secara sendirinya. Walaupun sifat dasar manusia itu sebenarnya adalah seorang pemaaf. Agar sifat pemaaf tumbuh dalam diri seseorang, maka sifat itu haruslah dilatih secara rutin dan terus-menerus. Nah, salah satunya adalah dengan latihan dan mempraktekkan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan demikian, pemaaf akan menjadi suatu kebiasaan bagi diri seseorang. Dan memaafkan adalah bukan sesuatu yang aneh dalam hidupnya. Tips lainnya adalah seperti apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apabila ingin menjadi seorang pemaaf, maka ingatlah dua perkara dan lupakanlah dua perkara. Perkara apakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu? Yang pertama, ingat-ingatlah kebaikan orang lain dan lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain. Nah, jadi kalian boleh ingat kebaikan orang lain, tetapi coba untuk melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Ya, jangan diingat-ingat, oh saya pernah baik nih sama dia. Ya, tapi yang diingat adalah kebaikan orang lain. Dia sudah memberi kebaikan apa kepada kita? Ya, seperti itu. Terus yang kedua, ingat-ingatlah keburukan kita kepada orang lain dan lupakanlah keburukan orang lain kepada kita. Nah, di nomor 2 ini kalian coba ingat-ingat keburukan kita, kesalahan kita yang pernah dilakukan kepada orang lain. Misalnya kita mencela atau mengejek. Nah, itu kita harus ingat-ingat. Oh, saya pernah mencela. Oh, saya pernah mengejek. Nah, itu ingat keburukan kita kepada orang lain dan mencoba melupakan keburukan orang lain kepada kita. Misalnya ada mereka mengejek kita. Nah, itu coba kalian lupakan. Artinya kalian memaafkan, mencoba melupakan dan memaafkan. Nah, itu adalah perkara yang
disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bila dua perkara ini sudah menjadi bagian dari sikap kita dalam pergaulan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi seorang yang pemaaf. Nah, di sini Yanda akan menjelaskan 10 keutamaan sifat pemaaf. Yang pertama, dapat menyelesaikan perselisihan atau perseteruan. Nah, dengan adanya pemaaf, kita bisa menyelesaikan semua segala perselisihan atau perseteruan di antara kita atau mereka, ya. Nomor 2, dapat menghilangkan rasa benci, dengki, dan dendam. Nah, sesungguhnya kita kalau mau jadi seorang yang pemaaf, kita harus melepaskan atau menghindari rasa benci, rasa dengki, rasa marah, ataupun rasa dendam. Tidak boleh dendam, ya. Kalian kalau misalnya mau menjadi seseorang yang pemaaf. Nah, nomor 3 itu ada dapat menyambung silaturahim yang telah putus. Nah, misalnya kalian ada perselisihan lalu bertengkar. Nah, kalau misalnya dengan adanya pemaaf, kalau misalnya kalian pemaaf, itu dapat menyambung silaturahim, ya. Dan yang keempat selanjutnya adalah dapat memperkokoh ukhuwah Islamiyah atau persatuan dan kesatuan umat Islam. Lalu nomor 5, pemaaf itu dapat menghilangkan rasa permusuhan dan memperbanyak teman. Nah, dengan kita sering memaafkan, kita ternyata dapat memperbanyak teman dan menghilangkan rasa permusuhan, ya. Terus nomor 6, melahirkan sifat tawadu, yaitu menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Yang ketujuh, dapat menghapus dosa dan memudahkan jalan ke surga. Subhanallah, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk surga, nah dan tidak mau dapat dosa, nah kalian harus bisa menjadi seseorang yang pemaaf. Semua kesalahan orang lain kita maafkan tanpa melihat keburukannya. Nah, nomor 8, menjadikan hati tenang dan hati tentram, ya. Tidak ada rasa dendam dalam hati. Jadi kitanya tenang gitu, ya. Terus yang ke-9, sifat pemaaf itu akan melahirkan pemaaf juga. Nah, kalau misalnya kita sering memaafkan, maka mereka pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat juga. Ya, ada timbal balik. Kalau misalnya kita maafin mereka, nah mereka juga pasti akan memaafkan kesalahan kita, ya. Dan yang terakhir yaitu sifat pemaaf itu merupakan bagian dari strategi dakwah yang jitu. Wah, ternyata pada zaman dahulu nabi-nabi kita itu mempunyai sifat pemaaf, ya. Ataupun misalnya kalian kalau mau berdakwah, ya, itu adalah strategi dakwah yang jitu, yaitu saling memaafkan, menjadi seseorang yang pemaaf. Nah, itu adalah 10 keutamaan sifat pemaaf. Yanda harap kalian bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja, bahkan baik yang secara sadar ataupun tidak sadar, ya, dan baik kesalahan kecil ataupun kesalahan yang besar, ya. Jadi Yanda harap kalian semoga menjadi seseorang yang pemaaf. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat dipahami ya oleh kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.